Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya. Nah, bagi kalian yang belum menonton, silahkan cek di deskripsi di bawah ini. Oke, macam-macam pola bilangan. Yang ketiga yaitu adalah pola bilangan persegi. Coba kalian perhatikan gambar ini. Kalian bisa lihat kan, bentuknya ini membentuk persegi. Jadi kita hitung ya. Pada pola pertama atau U1 yaitu bilangannya berjumlah 1. Pada pola kedua atau U2 yaitu bilangannya 4. Dan yang ketiga atau U3 yaitu 9, U4 16, dan U5 yaitu 25, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita tulis dalam baris bilangan menjadi 1, 4, 9, 16, dan 25. Misalnya kita ingin mencari suku ke 100 atau bahkan suku ke 1000. Nah, jadi tentu sulit kita untuk mencarinya. Jadi kita akan menggunakan rumus yaitu UN sama dengan N kuadrat atau N pangkat 2. Dengan rumus ini maka kita akan mempermudah untuk mencari suku keberapanya atau suku jumlah bilangan yang besar. Misalkan contoh yang pertama yaitu tentukan suku ke-18 dari pola bilangan persegi. Nah, tinggal kita N-nya itu diganti menjadi 18. Maka kita tulis UN sama dengan N pangkat 2 sama dengan N-nya itu kita ganti 18 menjadi 18 pangkat 2. Sama dengan 18 kali 18 sama dengan menjadi 324. Jadi suku ke-18 adalah 324. Mudah kan? Nah, misal contohnya lagi kita ingin mencari suku ke-120, maka tinggal kita ganti N-nya menjadi 120. 120 pangkat 2 sama dengan 120 kali 120 sama dengan 14.400. Jadi suku ke 120 adalah 14.400. Seperti itu. Kemudian selanjutnya pola bilangan persegi panjang. Nah, perhatikan pada gambar berikut. Pada pola bilangan persegi panjang itu dimulai dari 2, 6, 12, 20, dan 30. Maka kalau kita tulis berarti U1-nya 2, U2 6, U3 12, U4 20, dan U5 sebanyak 30. Jika kita ingin mencari suku ke N, maka kita akan menggunakan rumus yaitu UN sama dengan N dikali N plus 1. Nah, biar lebih jelasnya, kita perhatikan contoh sebagai berikut. Pada pola bilangan persegi panjang, tentukan suku ke-14. Nah, perhatikan ya, tinggal kita ganti seperti tadi. N-nya digantikan dengan 14. Maka kita masukkan rumusnya UN sama dengan N dikali N plus 1 sama dengan N-nya kita ganti 14 menjadi 14 dikali 14 ditambah 1 sama dengan, kita tulis dulu, 14 dikali 14 ditambah 1 itu sama dengan 15. Berarti sama dengan, kita kalikan 14 dikali 15 sama dengan menjadi 210. Jadi suku ke-14 dari pola persegi panjang yaitu sebesar 210. Seperti itu. Yang kelima yaitu pola bilangan segitiga. Nah, perhatikan gambar berikut.
pada pola bilangan segitiga itu dimulai dari 1, 3, 6, 10, 15 dan seterusnya. Kalian perhatikan gambar itu adalah berbentuk sebuah segitiga, makanya dinamakan pola bilangan segitiga. Nah, untuk mencari suku ke N, nah seperti biasa kita menggunakan rumus. Rumusnya yaitu UN sama dengan N dikali N plus 1 per 2. Nah, kalau kita perhatikan rumusnya ini hampir mirip seperti rumus persegi panjang. Nah, hanya saja di sini ada per 2-nya atau setengah. Karena pada pola bilangan segitiga itu sama dengan setengah dari pola bilangan persegi panjang. Makanya itu dibuat 1 per 2. Perhatikan contoh berikut. Tentukan pola ke-12 atau suku ke-12 pada pola bilangan segitiga. Nah, tinggal kita masukkan rumusnya, yaitu UN sama dengan N dikali N plus 1 per 2. Seperti biasa, N-nya kita ganti dengan pola ke atau suku keberapa. Maka N-nya itu sama dengan 12. Dengan 12 dikali 12 ditambah 1 per 2, maka sama dengan 12 dikali, nah ini kita tambahkan dulu, 12 ditambah 1 sama dengan 13, maka menjadi 12 dikali 13 per 2 sama dengan, kita bagikan dulu, 12 kita bagi 2 menjadi 6, berarti tinggal 6 dikali 13 sama dengan hasilnya adalah 78. Seperti itu. Jadi, suku ke-12 pada pola bilangan segitiga adalah 78. Kemudian yang keenam yaitu pola bilangan segitiga Pascal. Sekarang perhatikan pada gambar berikut. Di sini ada baris pertama yaitu U1. U1 itu barisan bilangannya berarti 1. Untuk U2 barisan bilangannya berarti 1. Kalau ditanya berapa jumlahnya barisan U2 berarti 1 ditambah 1 menjadi 2, berarti U2 itu sama dengan 2. U3 sama dengan 4. Dapatnya dari mana? Dari 1 ditambah 2 ditambah 1. Nah, sekarang mengapa di sini dibuat 1, 2, 1? 2 itu dapatnya dari mana? 2 ini dapatnya dari penjumlahan di atasnya. 1 ditambah 1 menjadi 2. Di sini ada 3. 3 dapatnya dari mana? 1 ditambah 2 sama dengan 3. Dan seperti itu seterusnya untuk ke bawahnya. Kalau ditanyakan baris ke-6 bilangannya apa saja? Tinggal kita lihat. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Itulah yang dinamakan dengan baris bilangan suku ke-6. Tanyakan jumlah suku ke-6 berapa? Tinggal kita tambahkan 1 ditambah 5, hasilnya ditambahkan lagi 10, tambah 10, tambah 5, tambah 1, sehingga kalau kita jumlahkan semua baris bilangan ini menjadi 32. Berarti U6 itu sama dengan 32. Tapi kalau ditanyakan suku ke-100, suku ke-1000, suku yang angkanya yang lebih tinggi, apakah kita bisa mengurutkannya itu sampai ke bawah? Tentu sulit. Maka kita menggunakan rumus ini, yaitu UN sama dengan 2 pangkat N min 1. Perhatikan contoh berikut. Tentukan jumlah bilangan pada baris ke-20 atau suku ke-20. Maka kita masukkan langsung rumusnya, yaitu UN sama dengan 2 pangkat N min 1.
Ingat, N-nya itu kita ganti dengan 20. Maka menjadi sama dengan 2 pangkat 20 dikurang 1. Kita kurangkan dulu, 20 dikurang 1 itu sama dengan 19. Maka menjadi 2 pangkat 19. Sekarang kita cari 2 pangkat 19 itu sama dengan 524.288. Jadi suku ke-20 atau jumlah suku ke-20 itu sama dengan 524.288. Semoga paham. Selanjutnya yang terakhir yaitu pola bilangan Fibonacci. Pada pola bilangan Fibonacci itu biasanya disajikan seperti ini: 1, 1, 2, 3, 5, dan seterusnya. Kok bisa seperti itu? Apa sih maksudnya Fibonacci itu? Jadi gini deh. Jadi seperti ini. Suku pertama dan suku kedua itu dijumlahkan, maka dapatlah suku ketiga. Contohnya seperti ini. 1 ditambah 1 menjadi 2. 2 itu kan suku ketiga. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari suku pertama ditambahkan dengan suku kedua. Jadi kalau kita ingin mendapatkan suku keempat, berarti suku kedua ditambahkan dengan suku ketiga. Jadi dia itu penjumlahan dua suku sebelumnya. Nah, itulah yang dinamakan dengan Fibonacci. Misalnya kita ingin mencari suku ke-6. Nah, suku ke-6 itu berarti 3 ditambah 5 sama dengan 8. Mencari suku ke-7 berarti 5 ditambah 8 sama dengan 13. Seperti itu. Jadi kalian itu harus teliti melihat polanya. Kalau dia penjumlahan dua suku sebelumnya merupakan hasil suku berikutnya, berarti itu adalah pola bilangan Fibonacci. Seperti itu. Oke semua, itu dia pembahasan dari macam-macam pola bilangan kelas 8 semester 1. Semoga kalian bisa paham dan mengerti. Dan jangan lupa nantikan lagi video-video selanjutnya. Terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.